Selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini saya akan melakukan proses upgrade sebuah set-top box, yang mana set-top box ini dalam keadaan boot loop atau gagal start, dikarenakan ini saya salah upgrade. Jadi sebelumnya saya melakukan upgrade dan ternyata file yang saya gunakan itu tidak cocok dengan set-top box-nya, sehingga set-top box ini menjadi bisa nyala tetapi hanya mode on atau boot loop. Di TV hanya tampil logo mereknya saja, tetapi tidak bisa terbuka, sehingga aplikasi-aplikasinya tidak bisa dipakai. Di remote tidak bisa, tombol-tombol ini juga tidak berfungsi semua. Di TV hanya tampil logo saja. Untuk mengatasinya, kalau sudah set-top box dalam keadaan begini, ini ada dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan alat programmer. Memorinya kita program atau kita flash menggunakan programmer, alat programmer. Dan cara yang kedua yaitu menggunakan flash disk dengan cara mode recovery. Caranya bagaimana? Untuk video kali ini saya akan melakukan proses upgrade atau flash ulang set-top box ini dengan cara menggunakan flash disk atau mode recovery. Sebelum dilanjutkan, kami mohon like dan subscribe-nya untuk dukungan kepada kami agar lebih bersemangat lagi berbagi pengalaman. Oke, mari kita mulai prosesnya. Pertama-tama kita nyalakan TV-nya dulu. Kita nyalakan TV-nya. Nah, TV-nya sudah nyala. Sekarang ini sebelum saya lakukan proses upgrade, saya tunjukkan dulu set-top box saya yang gagal upgrade ini. Tampilannya nanti. Nah, ini set-top box-nya bisa nyala. Nah, ini di layar juga tampil. Ini merek Inti. Jadi set-top box saya ini merek HD TV. Saya coba upgrade menggunakan firmware-nya merek Inti. Ternyata tidak cocok. Dan ini hanya tampil logo saja. Terus menerus seperti ini. Nggak bisa terbuka. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan terburu-buru bingung atau gimana. Kita cari solusinya dengan cara flash ulang dengan menggunakan flash disk mode recovery. Caranya yaitu kita persiapkan flash disk, juga file firmware-nya kita simpan di dalam flash disk ini. Kemudian kita cari firmware yang aslinya set-top box ini atau firmware yang cocok dengan set-top box ini. Kemudian kita letakkan di luar folder dari flash disk ini. Untuk prosesnya mari kita lihat. Pertama-tama cara yang prosesnya yaitu dengan merubah file dari firmware yang akan kita gunakan untuk upgrade ini. Kita rubah kita rubah nama, enaknya kita ganti namanya dari bin menjadi RCV, nama recovery RCV, begitu biasanya. Untuk prosesnya kita masukkan dulu flash disk ini kita tancapkan ke laptop untuk mengedit
namanya. Kalau tidak ada laptop bisa juga menggunakan HP Android. Ini kita tancapkan ke konverter USB-nya agar bisa connect ke HP. Kebetulan ini saya ada laptop. Ini flash disk saya tancapkan dulu ke laptop. Oke, kita tunggu sampai flash disknya terbaca. Nah, ini sudah terbaca. Sekarang kita buka flash disknya. Ini sebelumnya sudah ada file recovery, saya hapus dulu. Oke, untuk membuat file recovery-nya saya buka dulu ini folder GX ini, nanti kita cari file dari set-top box HDTV milik saya ini. Nah, ini file aslinya di sini, HDTV ini menggunakan turner ini. Kita copy filenya ini, kita klik dulu, kita copy, lalu kopiannya kita letakkan di luar folder, tetapi masih di dalam flash disk ini. Kita tempel di sini filenya. Nah, ini file HDTV, file aslinya. Modenya ini apa? Nama filenya adalah bin. Ini akan kita rubah menjadi filenya namanya menjadi recovery RCV. Oke, kita klik. Ini Renamo. Kilat Jowo bacanya Renamo atau ubah nama. Kita rubah total namanya. Kita rubah menjadi recovery. Ini recovery RECOVERY, kemudian RCV. Kelihatan apa enggak ini di layar? Coba saya zoom. Nah, ini tuh, kita rubah nama filenya menjadi recovery RCV. Kalau namanya sudah seperti ini, kita enter. Nah, ini filenya sudah berubah nama menjadi recovery RCV. Kalau filenya sudah kita persiapkan, kita keluarkan dulu flash disknya. Sekarang file untuk mode recovery-nya sudah siap. Proses selanjutnya kita tancapkan flash disk ke set-top box. Dan ini set-top box-nya masih nyala dengan tampilan di layar masih sama seperti tadi, nggak bisa terbuka. Untuk melakukan proses upgrade recovery ini sangat mudah. Kita tinggal menyediakan file firmware aslinya atau yang sesuai dengan set-top box-nya, kemudian kita rubah namanya menjadi recovery RCV.
Kemudian filenya itu tidak boleh di dalam folder, harus di luar folder sehingga nanti langsung terbaca oleh set-top box-nya. Caranya, ketika filenya ini sudah siap, ini langsung kita tancapkan saja ke set-top box. Kemudian kita matikan set-top box-nya dengan cara mencabut steker yang menancap ke listriknya. Jadi kita matikan total listriknya begini. Nah, ini set-top box mati total. Kemudian tancapkan lagi stekernya. Baik. Nah, nanti di TV akan ada tampilan. Nah, itu di TV ada tampilan tulisan warna merah dan angka yang berjalan naik nilainya sampai 100. Kalau sudah 100 seperti ini angkanya 100. Ini pertanda proses upgrade-nya sudah selesai. Oke, kalau sudah angkanya sudah mentok 100, sudah nggak berjalan lagi. Sekarang proses selanjutnya tinggal ini. Ada perintah mencopot flash disknya. Upgrade sudah finish, silahkan cabut flash disknya. Langsung saja kita cabut flash disknya dalam keadaan set-top box hidup ini, langsung kita cabut saja. Nanti otomatis akan restart set-top box-nya. Nah, ini set-top box-nya mati, di layar nggak ada tampilan. Nah, ini sudah menggunakan firmware aslinya. Oke. Nah, karena firmware yang saya gunakan itu firmware backup-an yang sudah terprogram, sehingga tampilannya langsung seperti ini, sebagaimana set-top box yang sudah terprogram. Tetapi karena kebetulan ini ketika backup itu ada di lokasi yang berbeda, sehingga ini ada pemberitahuan no sinyal, perlu dilakukan proses scan ulang. Kita scan, kita masukkan dulu pada posnya. Lalu kita scan ulang secara otomatis biar lebih cepat. Nah, ini tinggal oke. Kita lakukan proses scan ulang sebagaimana set-top box yang masih baru. Kita tunggu sampai prosesnya selesai sampai 100%. Upgrade dengan cara mode recovery seperti ini tidak harus menggunakan file firmware asli dari set-top box tersebut. Menggunakan merek lain bisa, asalkan cocok dengan chipset dan tunernya, sehingga bisa teraplikasi sempurna di dalam set-top box tersebut, sehingga set-top box bisa berfungsi normal. Kalau saja firmware yang kita gunakan tidak cocok dengan set-top box tersebut, walaupun kita menggunakan cara mode recovery, nanti set-top box tetap akan boot loop atau gagal start, sehingga di TV hanya tampilan logo saja. Cara mode upgrade menggunakan mode recovery seperti ini tidak hanya untuk mengatasi set-top box yang gagal upgrade saja, tetapi bisa juga digunakan untuk mengatasi set-top box yang
ngeblank atau hang istilahnya, tiba-tiba mungkin suatu saat set-top box kita tidak bisa di remote, sehingga channel tidak bisa dipindah, remote tidak berfungsi sama sekali, tombol di set-top box-nya ini juga tidak berfungsi, tombol ini tidak berfungsi juga, sehingga hanya satu channel TV saja yang bisa kita tonton di TV tanpa kita bisa mengotak-atiknya. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka untuk mengatasinya cukup menggunakan mode recovery seperti ini tadi. Dengan catatan kita harus sudah mempunyai firmware yang cocok dengan set-top box tersebut. Kalau firmware-nya tidak cocok, yang terjadi ya seperti tadi, boot loop atau gagal start, sehingga hanya tampil logo saja di TV, tidak bisa terbuka programnya. Ini proses scan sudah hampir 100%. Kita lihat nanti tampilan. Nah, ini sudah selesai, tinggal menyimpan ini. Set-top box sudah bisa berfungsi lagi. Kalau sudah berfungsi lagi seperti ini, nanti bisa lagi upgrade menggunakan ini lewat software upgrade menu di sini. Demikian proses upgrade dengan cara mode recovery untuk mengatasi set-top box yang gagal start atau boot loop, yang hanya tampil menu atau tampil logo saja di TV, tidak bisa terbuka programnya. Sedangkan cara yang kedua, yaitu kalau kita tidak punya flash disk, cara yang kedua adalah menggunakan alat programmer, yang mana kita harus membuka set-top box tersebut, lalu kita flash ulang pada IC memorinya. Untuk cara-caranya mungkin nanti akan saya buatkan video yang lainnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.